Megawati tidak mau menerima kekalahannya dikarenakan Jawa Tengah sudah seringkali menang PDIP dan dijadikan kandang banteng. Namun PDIP tumbang atau banteng tumbang di Jawa Tengah. Saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu mengdaya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Itulah Megawati Soekarno Putri yang tidak mau yang terjadi di Jawa Tengah khususnya. Ya, di Jawa Tengah ya dandang banteng, namun sekarang banteng tumbang di Jawa Tengah. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri terjun langsung di Jawa Tengah untuk memenangkan Andika Perkasa, namun pada kenyataannya kalah. Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dan memimpin secara langsung konsolidasi organisasi internal partai dalam rangka pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kehadiran Megawati didampingi sejumlah struktur partai seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Res Jenderal Hasto Kristianto, jumlah pengurus partai tingkat pusat dan daerah. Konsolidasi yang digelar secara tertutup di kantor DPD PDI Perjuangan Jateng ini juga dihadiri para calon kepala daerah di Jateng. Baik pasangan calon bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, hingga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan kehadiran Megawati dalam konsolidasi tingkat Jateng merupakan bentuk perhatian terhadap seluruh daerah. Puan Maharani berharap agar tidak ada intervensi dari unsur manapun sehingga Itulah tadi berita mengenai Megawati Soekarno Putri yang turun gunung memimpin rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Jawa Tengah untuk memenangkan Andika. Pada kenyataannya Megawati sekarang sudah tidak ada pengaruhnya di Jawa Tengah. Sementara Hendardi yang merupakan wakil gubernur PDIP mengaku meminta maaf kepada yang terlihat terpukul juga. Ya pasti semuanya, pasti semua pendukung kita terpukul. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman partai relawan yang selama ini mendukung Andika Hendi bahwa hasilnya tidak baik sejauh ini. Saya mohon maaf, tapi saya bangga kok kita udah bersama selama hampir 62 hari kampanye. Dalam suka dan duka gitu ya, pasti terpukul dengan hasilnya, tapi insya Allah hal-hal optimis ke depan yang bisa kita kerjakan. Sudah berkomunikasi sama Ibu Mega atau petinggi partai? Belum. Petinggi partai PDI lain belum sudah ya? Ya kalau dengan Ketua DPD Mas Bambang Pacul, karena saya struktur di bawah beliau, hari ini saya melaporkan. Ya, itulah tadi pernyataan Hendi yang merupakan wakil gubernur Jawa Tengah dan ternyata kalah di dalam penghitungan cepat pilkada kali ini. Sementara Hasto Kristianto mengaku kecewa sekali dan menuduh terjadi pengadangan dan kecurangan oleh aparat negara, begitu kata Hasto Kristianto. Coba kita dengarkan pernyataan Hasto. Termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta, kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai
agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Ya, itulah tadi pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh bahwa ada kekuasaan yang membuat manuver-manuver khususnya di Jakarta agar terjadi 2 putaran, dan di Jawa Tengah pun dia mengatakan ada peran para pejabat yang bergerak untuk memenangkan atau menumpangkan banteng. Berbeda dengan Hasto dan juga Megawati Soekarno Putri, Andika Perkasa sebagai calon gubernur, dia mengatakan siap menang dan siap kalah. Inilah pernyataan dari Andika Perkasa. Pak Andika, izin Pak, nanti menang ataupun mohon maaf kalah misalnya, apakah nanti akan komunikasi dengan paslon Pak Lutfi dan Pak Yasin? Saya siap memberikan masukan apapun, sama apabila memang diperlukan. Kita juga punya konsep visi yang apabila beliau kalau beliau yang memenangkan, kami siap untuk sharing atau berbagi. Siap menang, siap kalah ya Pak ya? Oh, itu harus sejak awal kita siap menang dan kita siap kalah. Jelajahi cara baru mendapat. Itulah tadi pernyataan Andika Perkasa yang mengatakan bahwa dia siap berkomunikasi Lutfi dan dia katakan siap menang dan kalah. Dikabarkan bahwa hasil quick count Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa disah Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Ahmad Lutfi Taj Yasin memimpin dalam quick count Pilkada Jawa Tengah 2024 dari 4 lembaga survei. Carta Politika melaporkan suara masuk 75,33% pada pukul 15.30 WIB, dengan Lutfi Taj Yasin memperoleh 58,08% dan Andika Perkasa Hendrar Prihadi 41,92%. SM masuk 60,90%, dengan Lutfi Taj Yasin meraih 59,17% dan Andika Hendrar 40,93%. Indikator politik Indonesia menunjukkan hasil serupa, dengan 75% suara masuk, Lutfi Taj Yasin meraih 58% dan 42%. LSI juga mencatat keunggulan Lutfi Taj Yasin dengan 59,72%. Ya, sebagaimana dikabarkan bahwa Andika Perkasa kalah Ahmad Lutfi di Jawa Tengah sekarang sudah bukan kandang banteng lagi. Ya, sudah tidak menjadi kandang banteng lagi. Kandang banteng, gelem kader PDI, gaweane tukang korupsi. Rakyat cinta Jokowi, wis emoh Megawati. Tumbangkan banteng kongis, 27 banteng nangis. Itulah tadi lagu di mana bukan kandang banteng lagi, dan rakyat Jawa Tengah cinta dengan Megawati Soekarno Putri lagi adalah merupakan lagu yang sangat luar biasa, dan pada kenyataannya memang Jawa Tengah sekarang bukan kandang banteng lagi. Quick count Pilkada Jawa Tengah, Lutfi Taj Yasin menang atas Andika Hende. Lagi Jokowi tumbangkan jagoan Banten di Jawa Tengah. Hasil quick count Pilkada Jawa Tengah, Lutfi Taj Yasin menang atas Andika Hende. Lagi Jokowi tumbangkan jagoan Banten di Jawa Tengah. Hasil quick count Pilkada. Ya, Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, dan Megawati mengancam akan memenjarakan pejabat-pejabat negara yang mengalahkan, yang membuat kalah di sana ya.